Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotaan saya sendiri, Naila Zaskia Anzani dengan MPM 24 40 60 10 16. Dengan saya Dinda Sriwati Saripudin dengan MPM 24 40 60 10 32. Dengan saya Stefania Angrayeni dengan MPM 24 40 60 10 26. Dengan saya Khairunisa Adilah dengan MPM 24 40 60 10 05. Dengan saya Syamsul Roro dengan NPM 244 060 1002. Kami dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris akan melakukan wawancara usaha atau UMKM lembaga kursus yaitu Nuras Institute dengan narasumber Bapak Denny Marsya selaku pendiri Nuras Institute. Berikut wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris dengan saya Khairunisa Adilah dan saya Dinda Sriwati. Kami ada dua teman kami, cuma kalang ada kendala jadi bisa datang. Kami ingin menyelesaikan tugas untuk penilaian akhir semester mata kuliah wajib Universitas Pengantar Sosial Ekonomi Budaya dan Kawasan Perbatasan. Kami ingin mewawancarai sebuah UMKM dengan nama Nuras Institute dengan Bapak. Saya mulai. Pertama, apa nama dan identitas usaha yang Bapak jalankan di bidang pendidikan? Baik, makasih ya Nisa sama Dinda ya. Jadi ibu saya adalah di bidang pendidikan ya, di bidang desa itu Nuras Institute. Nuras Institute bergerak di bidang desa ya, melayani pendidikannya. Ada beberapa program yang kami tawarkan. Jelas produknya adalah bahasa Inggris ya. Layanannya ada beberapa, pertama English for Kids. English for Kids itu program yang diperuntukkan untuk anak-anak kecil setingkat SD, dan ada juga sih SMP yang mengikuti program itu. Dan kemudian yang kedua English Master. English Master itu biasanya sasaran kita atau segmentasi kita adalah siswa SMA atau mahasiswa ataupun umum ya. Jadi besar kita masukkan di English Master programnya. Kemudian yang ketiga ada TOEFL, prediction test juga. Jadi TOEFL preparation ya, persiapan TOEFL sekaligus kami sediakan tesnya juga. Jadi kalau di TOEFL itu program 1 bulan lebih, kita full structure, reading, kemudian listening, dan nanti di akhir itu ada post testnya. Tapi biasanya sebelum preparation, sebelum sebelum kursus dimulai ada namanya pretest. Jadi sebelum kelas dimulai kita buat pretest untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peserta. Jadi kan ada yang belum pernah belajar atau belum pernah tes mungkin ya, dikaget ya, atau sudah pernah tes tapi nilainya masih kurang. Jadi kita pengen tahu di pretest skor mereka berapa lah, kemudian nanti dikomparasikan, dibandingkan pada post test nanti. Harapannya ada peningkatan lah selama belajar 1 bulan lebih. Jadi 3 layanan, 3 produk yang kami tawarkan ya, English for Kids, English Master, dan TOEFL preparation and test. Tapi kalau misalkan ada juga sih orang yang tidak punya waktu untuk belajar tapi butuh sertifikat mungkin, ya kami tetap melayani. Artinya tidak usah ikut pelatihan, tapi kalau mau sertifikat ya sarankan harus ikut tes
sih program utama yang kita tahu layanan. Lalu untuk tujuan utama mendirikan usaha ini, Ya, tujuan utama mendirikan usaha. tujuan ya. Yang pertama ya, saya melihat apa ya, kebutuhan masyarakat, yang ilmu bahasa Inggris mungkin di Tarakan masih jarang sekali karena ada lembaga kursus atau lembaga les bahasa Inggris yang terprogram ya. Kebanyakan saya privat ya, kebanyakan privat. Ini coba untuk menyediakan fasilitas ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sana. Karena ketika saya kemarin di Jawa itu banyak sekali lembaga khusus yang saya coba untuk terapkan di sini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sih. Alhamdulillah kalau dilihat kami sudah berjalan 2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih, dan sudah lebih dari 50 peserta yang lulus dari semua program itu. Mungkin yang saat ini masih aktif berjalan itu Chinese for Kids. Kalau untuk Chinese Master periode terakhir sudah selesai, untuk TOEFL-nya sudah selesai periodenya. Mungkin nanti awal tahun baru kami buka kelas baru. Mungkin yang sekarang berjalan masih Chinese for Kids, dan ya itu ada sekitar 10-an sih untuk periode yang sedang berjalan. Di tujuannya utamanya itu dia untuk kita pengen Noras Institute ini menjadi apa ya, kalau di Jawa itu ada namanya kampung Inggris ya, di Pare ya, di Kediri ya, kalau salah di Pare Kediri. Kita pengen sih jadi kampung Inggris seperti itu. Jumlah anggota yang terlibat dalam usaha ini itu Saya sendiri selaku pendiri atau direkturnya ya, dibantu oleh beberapa tutor. Jadi ada beberapa tutor. Kebetulan berapa ya? Sekitar 4 atau 5 tutor yang kita punya. Gitu. Jadi saya bersama 4 tutor, dibantu 4 tutor. lalu seperti apa struktur organisasi dalam usaha ini dan bagaimana pembagian tugas yang jelas? Saat ini kami masih merintis ya, masih memulai kan karena baru 2 tahun. Jadi saya sendiri yang pertama untuk dari sisi marketingnya, artinya untuk mencari peserta ya. Jadi saya masih sendiri untuk marketingnya, kemudian untuk pendidikannya dalam hal ini adalah menyiapkan kurikulum ya, materi. Saya berdiskusi dengan tutor. Jadi 2 hal itu sih yang sementara yang berjalan. Jadi yang pertama berkaitan dengan marketing atau pemasaran itu saya sendiri. Jadi untuk marketing yang diterapkan, yang pertama motor dari mulut, jadi saya mencoba menawarkan sekitar. Kemudian yang kedua kita coba untuk lewat media sosial ya, untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas lagi. Yang paling sering kita gunakan adalah Instagram itu, iklan ya. Baik, Kak, selanjutnya bagaimana proses usaha ini dalam memproduksi barang atau jasa di bidang pendidikan? Gimana? Bagaimana proses usaha ini memproduksi barang atau jasa di bidang pendidikan? Ya, produk kami kan layanan jasa ya. Jadi beberapa jasa yang kami buat. Pertama English for Kids. English for Kids itu 6 bulan ya untuk periodenya, 6 bulan berjalan. Jadi kita menerapkan materi sebanyak 6 bulan
fokus pada tips atau cara untuk bagaimana sih kita bisa menjawab soal-soal TOEFL, dengan cepat dan tepat ya, cepat dan tepat dan banyak dan juga beberapa peserta itu kita yakin juga banyak yang sebenarnya belum ada di sana, biasanya ketika berlatih kita selip-selipkan bahasanya itu sih. Pak, selanjutnya, apa saja strategi yang digunakan untuk mendistribusikan barang atau jasa kepada konsumen? Apa saja strategi yang digunakan untuk mendistribusikan barang atau jasa kepada konsumen? Ya, pertama kita untuk menjangkau konsumen ya. Pertama untuk pendapatan peserta kita melakukan iklan di Instagram yang ketika mereka sudah mendaftar mengikuti kursus yang jelas layanan itu yang jadi prioritas kita. Jadi kita pengen mereka belajar dengan fun, dengan senang, yang menyenangkan. Jadi istilah kadang dari anggap sebagai momok, sebagai momok yang sulit kan kita belajar di sekolahan pun pelajaran yang apa ya, jadi kita dari segi itu sih bagaimana meyakinkan konsumen yaitu siap dan menyenangkan, tapi tidak sampai mengabaikan isi dari pembelajaran. Siapa saja konsumen utama dari usaha dan bagaimana cara Anda menjangkau mereka? Ya, konsumen utama kita ya tadi masyarakat, dan kita bahas lewat 3 program itu. Pertama yang Smart Kids itu untuk siswa SD dan SMP. Kemudian kalau itu kita untuk SMA, mungkin dalam SMA Iya, apa-apa lah. mahasiswa atau orang dewasa. Pekerja biasanya. Sudah. Masih ada. Selanjutnya, bagaimana cara usaha itu mengatasi masalah jika terjadi kelangkaan bahan, pokok atau sumber daya? Kita kan bergerak di bidang biasa ya. Salah siswanya yang siswa yang tidak bisa hadir ya dalam materi ada 2 hari langsung dalam materi standar siasat kita adalah tutor misalnya mempersiapkan peserta yang melayangkan materi tersebut dibuatkan oleh atau setelah kelas-kelas lain tapi kalau masalah SDM kadang ada tutor yang juga tidak bisa hadir kalau punya tutor kadang ada tutor yang tidak bisa hadir yang bisa mungkin ada 2 masalah Selanjutnya, apa saja langkah yang dilakukan agar usaha ini dapat bertahan dan terus berjalan? Tentunya agar usaha ini dapat berjalan ya. Tentunya memberikan pelayanan yang baik, yang fokus pada kualitas peserta ini senang nggak belajar di sini? Peserta ini selama 6 bulan bisa nggak? Banyak nggak yang didapat di sini? Dan berfokus apa yang dirasakan, apa yang Apakah ada rencana
kan juga ya jadi lebih fokus, kita bisa memantau murid-murid atau peserta. Nah, kalau di sini kan masih pengamatan belajar hanya sampai 2 jam saja. Jadi pertemuan itu tidak setiap hari, karena pertemuan kan seminggu 3 kali aja, seminggu 3 kali, dan setelah pulang kita bisa kontrol kan. Tapi kalau ada camp ya sampai depan sampai mana kita bisa mengontrol. Jadi itu semacam ke depan sih baik sekali. Sekian video wawancara dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.